Selamat pagi Pak Udi. Apa kabar Pak Udi? Selamat pagi Pak Simon, luar Ya, biasa hari ini sehat. ya puji Tuhan ya Pak ya. Hari ini nggak tugas nih Pak. Kebetulan saya tugas kemarin hari Sabtu sore Pak, jadi hari Oke, ini bebas Pak. oke. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak seputar rukun kematian Santo Yusuf nih Pak. Menurut Bapak, selama periode kepengurusan yang sekarang, apakah umat puas dengan pelayanan yang diberikan? Kalau diomong puas 100% pasti tidak Pak, karena banyak umat yang masih ada merasa ada kekurangan, dan kita pun sebagai anggota kita sadar itu. Tapi kita pasti akan melakukan perbaikan dari hari ke hari menjadi lebih baik. Ya, karena ekspektasi setiap umat itu berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Oke, terus kalau dari sisi sisi kerjasama antar tim gimana Pak? Kerjasama antar tim selama ini saya mengamatinya bagus sih Pak. Bagus dalam pengertian begini. Kita ini dikumpulkan dalam kondisi sudah dewasa dan pasti adalah beda pendapat satu sama lain. Dan ternyata perbedaan pendapat satu sama lain itulah yang menyebabkan kita menjadi seperti sekarang Pak. Artinya yang kurang ditambahin, yang lebih dikurangin. Jadi kita jadi saling support satu sama lain, sesama anggota. Oke, tadi Bapak bilang untuk kepuasan pelayanan ya Pak ya. Untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap umat Pak, anggota, kira-kira apa lagi Pak yang masih bisa kita perbaiki Pak? Mungkin seperti ada beberapa kasus, mungkin kita ditarif ya Pak. Jadi saya kurang tahu detailnya pastinya seperti apa, tapi kok saya lihat banyak umat itu yang mengeluh dengan tarif kita. Sementara kalau saya coba bandingkan ada di beberapa pelayanan yang lain, ambulans yang lain, bahkan lebih mahal dari kita. Jadi sebetulnya itu diomong menghambat atau apapun itu kok kayaknya tidak. Tapi ya cobalah kita mungkin mengevaluasi lagi sampai di titik mana lah kita sama-sama bisa melayani, umatnya suka, kita juga happy dalam pelayanan. Oh, begitu ya Pak ya. Terus apa sih Pak yang menurut Bapak yang membuat kepengurusan sekarang ini bisa berjalan on track Pak, sesuai dengan jalurnya Pak? Apa yang menjadi acuannya Pak? Yang pertama yang saya lihat ini policy dari Romo. Jadi Romo itu sangat bijaksana dalam memberikan policy di saat kita ini sudah buntu, Pak. Artinya di saat ada miss atau apapun itu yang kita tidak bisa mengatasi masalahnya, ya kita pasti akan minta policy dari Romo. Itu satu. Kedua, kita benar-benar bersukacita dan bergembira. Kenapa? Ternyata Santo Yusuf itu sudah punya buku panduan, Pak. Nah, buku panduan itulah yang menyebabkan kita on the track, Pak. Nah, begitu kita mau lewat jalur, itulah wewenangnya Romo, bukan wewenang kita lagi. Bagaimana Romo yang dengan bijaksana mengambil keputusan supaya ya kita selalu dalam pelayanan yang benar untuk umat-umatnya, dalam pelayanan yang bergembira, happy dan sukacita ke umat-umat itu aja Pak. Oke. Eh, yang terakhir Pak Udi, suka duka Bapak nih Pak selama melayani di Santo Yusuf Pak? Kalau ngomong suka, pertama kali saya itu happy. Kenapa? Karena saya ternyata bertemu dengan teman-teman yang sekarang Pak. Jadi kita punya teman baru, kita happy dalam melayani, dalam pelayanan. Kalau dukanya pasti ada Pak. Walaupun duka itu tidak sebanding ya. Kalau namanya slack satu sama lain, itulah yang disebut duka menurut saya ya Pak. Tapi ternyata itu bisa tertutup dari apa? Dari sukacita tadi. Jadi kita saling mengisi, kita saling membantu satu sama lain. Jadi dukanya sih boleh dikata hampir tidak ada lah, karena disitulah kita
tujuannya untuk melayani anggota Gereja Santo Agustinus. Oke, begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Budi untuk sharingnya Pak pagi hari ini Pak. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak di kesempatan yang berikutnya Pak. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya, terutama umat Santo Agustinus.